Panda Nababan tantang Gibran buktikan keaslian ijazah SMA. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat tahu ijazah SMA. Cari lu Briono ijazah SMA aku di laci itu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apaku, gitu loh. Nggak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban, ada peradilan lah dibikin, peradilan rakyat, ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Sengaja dibiarkan. Iya. Jadi banyak hal yang menggantung itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing congek, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati yang begitu-begituan tuh. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sekarang dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ada orang masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti ya. Merekomendasikan sekolahnya. Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin sekolah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? Kenapa SMA di luar negeri kenapa? biar mandiri. Saya berani tantang dan berani yakin. Dia tidak akan pernah punya ini. Ini namanya sertifikat kelulusan. Dari ini namanya saya sembunyikan sebagai perlindungan dari yang bersangkutan. Ini UTS Insert, jelas ya? Kan ada, dan ini memang di bawah University Technical Sydney. Jadi kalau ada orang mengatakan Roy Suryo salah datang, masa datangnya ke UTS? Loh, memang UTS Insert ini di bawah UTS. Gedungnya memang beda. Dan kami datang ke dua gedung itu juga. Dan kami berbicara langsung dengan gurunya. Ada di sampingnya profesor dari University of New England tadi, Prof. Z tadi. Dan inilah sertifikat yang ada. Dan dia jujur orangnya. Nilai C ya dia sampaikan aja. Sebut. Dan memang C ini kalau kita baca di sini, memang dia adalah pas atau lulus ya. Ya pas-pasan maksudnya. Pas. Kalau A itu kan dia berarti kan high. Ya, gitu ya. High distinction. High distinction. Kemudian kalau B+ itu distinction. Ya, kalau kemudian dia dapat B, ya dia kemudian dapat kredit, ya kan? Kemudian kalau D, dia kemudian pass, lulus. Kecuali dia dapat D itu fail, ya, apalagi not complete, ya. Artinya sekarang kita tantang melalui forum Adilog ini. Ayo Gibran, tunjukkan ijazahmu ini, sertifikat ini. Kenapa ini penting? Ya. Nah, kenapa? Karena dengan menilai inilah yang kemudian baru bisa dikatakan dia menerima, dia layak menerima layak. Tapi ini pun sebenarnya harus ada syarat yang 9 itu yang pernah kita obrolkan di sini. Betul. Harus ada rapor 3 tahun dari ini. Harus ada rapor 3 tahun dari Orchid Park Mana raportnya katanya Pak Dr. Eko Susanto itu hanya rapor di kelas 9 year 9 and year 10. Ya loncat kan, katanya ini year 12, year 11-nya mana, gitu kan. Dan satu lagi ini yang paling penting, ya ini kita bongkar sekarang. Konon kan ada pemufakatan jahat yang waktu kita highlight. KPU. Peraturan KPU mengatakan tetap sah tanpa lulus SMA sah. Oke Mas,
surat ini adalah surat tahun 2019. Ya. Ini sebagai syarat apa? Wali kota. Wali kota, betul. Wali kota syaratnya apa minimal? SMA. SMA. Dan nggak ada aturan kalau dia sudah S1, Ya. dia lolos wali kota. Iya. Nggak ada. Iya, betul. Berarti dia wali kotanya saja tidak lolos. Harusnya batal dia jadi wali kota. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Saya ngomongin enggak, gue mau disclaimer dulu yang lu katakan tadi, yang bilang bahwa itu enggak disclaimer yang mana, kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita-cerita lu aja. Lu dengerin gue dulu, makanya gue nggak jelasinnya lu. Dengerin. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Enggak. Lu kenapa? Bingung? Lu bingung? Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. 6 tahun di Solo. 3 tahun di Solo. Bahkan di tambah 2 di Singapura. Ah, udah, kerja gua. Dan ditandatangani oleh Pak Dr. Sutanto. Saya coba ngecek Pak Dr. Sutanto sekarang posisinya apa? Sekarang posisinya sedang diperiksa KPK dalam kasus laptop. Wah. Jadi clear kan? Jadi makin jelas ya. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003. Minta tolong Mas Michael. Ya. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis nggak? Atau wajar nggak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu artinya harus lulus SMA ya. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dan telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya, sengaja untuk Gibran. Gak boleh. Ini melanggar peraturan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Respon. Ini 2023. Nanti kita cari. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebelum ini digunakan oleh Termul, kita bongkar dulu nanti. Ya, ini masih ada juga di repositorinya. Ini masih ada. Supaya Termul bisa juga mendownloadnya, dibaca itu ya. Halaman 11 ya kalau nggak salah. Jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Pakai baju SMA kayak gini aja dia nggak bisa, nggak boleh dia, ya karena dia nggak lulus. Ini Pak Risman juga boleh. Pak, jahat sekali Pak. Ternyata 13 Oktober 2023. Menjelang calon. Sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Jadi langsung ditandatangani barang. Jadi hari ini kita membongkar sebuah konspirasi, sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU, ada kan? Nah, 13 Oktober. Ya, saya kan itu. Ya gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Besar membuka kita semua. Jadi apa yang ditunjukkan Dr. Respon, apa yang ditunjukkan Mas Michael, yang sudah disuarakan tadi oleh Pak Rizal Fadila, juga yang disuarakan oleh Mbak Menuk dan kawan-kawan dan ibu-ibu semuanya, itu adalah kita semua. Pak Samsir juga tadi sudah mungkin bisa memberikan tambahan masukan. Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka ditantang membuktikan keaslian ijazah sekolah menengah atas SMA yang dikeluarkan UTS Insirk Sydney pasca Roy Suryo menelisik ke institusi tersebut di Australia beberapa waktu lalu. Tantangan tersebut disampaikan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Panda Nababan saat ditemui RMOL di kawasan Tebet, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 9 November tahun 2025. Panda menuturkan, pernyataan Roy Suryo yang menyebut 99,9% Gibran tak memiliki ijazah SMA usai pengecekan ke UTS Australia, seharusnya direspons oleh sang Wapres. Ya terlepas dari pengecekan itu, oleh Roy Suryo, kalau itu kejadian kepada Gibran, secara moral Gibran harus membuktikan dirinya, ujar Panda yang dikutip Senin tanggal 10 November tahun 2025. Dia memandang, apabila Gibran merasa pernyataan Roy Suryo adalah tidak benar, maka dirinya harus tampil di publik mengumumkan kebenaran ijazahnya. Kalau betul punya keyakinan gitu,
Normalnya Gibran mesti ngomong, apa yang dituduhkan Roy tidak betul, kata Panda. Lebih lanjut, mantan jurnalis itu meyakini keterangan Gibran ke publik akan memperjelas persoalan yang muncul belakangan hari ini. Justru itu yang kita harapkan, keterbukaan itu, demikian Panda.